Di sebuah kota besar yang sibuk, hiduplah seorang kakek yang dikenal luas oleh banyak orang. Namanya adalah Haji Umar, seorang CEO dari perusahaan teknologi ternama yang sudah menguasai hampir seluruh pasar dunia. Usianya sudah sangat tua, namun semangatnya tak pernah pudar. Kakek Haji Umar memimpin perusahaan tersebut dengan ketegasan dan kebijaksanaan. Banyak orang yang memandangnya sebagai seorang pemimpin yang bijak, meskipun kadang sikapnya yang keras membuat banyak orang takut. Namun, siapa sangka, di balik kemegahan dan kesuksesan tersebut, Haji Umar menyimpan niat yang lebih dalam. Beliau ingin memastikan bahwa seluruh karyawannya diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang merasa terabaikan, terutama para pekerja di tingkat bawah yang jarang dilihat oleh orang banyak. Kakek ini memutuskan untuk menyamar sebagai orang biasa dan bekerja sebagai customer service di perusahaannya sendiri. Suatu pagi yang cerah, Haji Umar bangun dengan penuh semangat. Beliau tahu ini adalah hari pertama untuk menyamar. Dia memutuskan untuk memakai pakaian yang sederhana, kaos polos dan celana jeans yang sudah agak lusuh. Tanpa ada yang menyadari, Haji Umar meninggalkan rumahnya dengan hati yang penuh teka-teki. Beliau tahu bahwa penyamaran ini sangat penting. Bagi orang-orang di perusahaannya, ia adalah orang yang tidak bisa disentuh, orang yang berada di atas segala-galanya. Jika dia ingin benar-benar mengetahui bagaimana karyawannya diperlakukan, ia harus berada di bawah, di tempat yang paling rendah di hierarki perusahaan. Sehingga, ia memilih untuk menjadi customer service, CS, yang melayani keluhan para pelanggan. Di kantor pusat, para pegawai yang biasa bertemu dengan Haji Umar hanya bisa melongo ketika melihat seorang kakek tua yang nampak begitu sederhana. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pria ini. Namun, ia tampak begitu percaya diri, meski penampilannya jauh dari kesan seorang CEO. Haji Umar memasuki lantai yang biasanya ditempati oleh para customer service. Banyak dari mereka yang terkejut melihat seorang kakek masuk, karena tak pernah ada yang sesuaikan usia untuk bekerja di posisi tersebut. Beberapa staf saling berbisik, menganggap kakek itu hanya pengunjung biasa atau bahkan orang yang salah alamat. Namun, Haji Umar dengan tenang menghampiri meja customer service, memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang baru saja datang untuk bergabung. Semua orang, termasuk supervisor, tidak ada yang curiga sedikit pun. Mereka hanya menyangka bahwa kakek ini hanya seorang karyawan baru yang datang untuk belajar. Tanpa banyak tanya, kakek pun langsung diberikan tugas untuk melayani pelanggan. Kakek Haji Umar duduk di depan meja kecil itu, sambil menyapa setiap orang yang datang dengan senyum tulus. Namun, dalam hatinya, beliau sudah mempersiapkan diri untuk melihat semua ketidakadilan yang terjadi di perusahaan yang selama ini ia pimpin. Hari pertama sebagai customer service, Haji Umar merasakan sendiri betapa beratnya pekerjaan tersebut. Ia harus menghadapi berbagai keluhan pelanggan yang tak jarang berisi kemarahan. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya sedih. Cara para atasan memperlakukan karyawan di bawah mereka. Pada jam makan siang, kakek ini menyaksikan bagaimana para manajer dan supervisor berbicara dengan kasarnya kepada staf, menuntut mereka untuk bekerja lebih cepat dan tanpa memberi ruang untuk beristirahat. Bahkan, Haji Umar mendengar salah seorang supervisor menyebut para CS sebagai budak yang tak berguna. Mendengar kata-kata itu, Haji Umar merasa sangat kecewa. Ia tahu betul, sebagai CEO, bahwa para pekerja di garis depan seperti ini adalah ujung tombak perusahaan. Namun, kakek ini tidak bisa langsung bertindak. Ia harus tetap menjaga penyamarannya, memanfaatkan setiap kesempatan untuk lebih memahami sistem dan hubungan yang ada dalam perusahaan ini. Hari demi hari, kakek Haji Umar mulai terbiasa dengan pekerjaannya yang penuh tantangan ini. Setiap hari ia harus menghadap berbagai keluhan pelanggan yang beragam. Beberapa pelanggan marah karena produk yang rusak, sementara yang lain kecewa karena layanan yang buruk. Namun, ada satu hal yang sangat ia perhatikan. Pelanggan-pelanggan ini seringkali berbicara dengan cara yang tidak sopan dan kurang menghargai para customer service. Ada seorang wanita muda yang datang setiap minggu, hanya untuk mengeluh tentang produk yang dibelinya. Setiap kali datang, dia tidak pernah sekalipun mengucapkan terima kasih atau meminta maaf atas keluhan-keluhan yang dia lontarkan dengan nada tinggi. Kakek Haji Umar mendengar setiap keluhan ini dengan hati-hati, dan mulai berpikir, apakah para pelanggan ini juga diperlakukan dengan cara yang sama oleh perusahaan? Semakin lama bekerja sebagai CS, Haji Umar semakin menyadari bahwa banyak hal yang salah dalam perusahaan yang ia pimpin. Para pekerja di tingkat bawah seringkali direndahkan, dipaksa untuk bekerja keras tanpa penghargaan yang pantas,
dan dilupakan begitu saja oleh mereka yang ada di posisi lebih tinggi. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin cemas. Budaya perusahaan ini didorong oleh sistem yang hanya peduli pada keuntungan. Semua orang bekerja hanya untuk memenuhi target dan angka-angka yang telah ditentukan. Tidak ada tempat untuk empati atau penghargaan bagi mereka yang benar-benar bekerja keras. Haji Umar merasa terhimpit oleh kenyataan ini, namun ia tetap diam. Ia harus melihat lebih banyak lagi untuk mencari solusi yang tepat. Semakin hari, Haji Umar merasa hatinya dipenuhi oleh kepedihan. Ia tahu betul, di balik kesuksesan perusahaan yang besar ini, banyak karyawan yang merasa terpinggirkan. Bahkan mereka yang ada di bagian customer service, yang setiap hari berhadapan langsung dengan pelanggan, merasa hanya seperti roda gigi dalam mesin besar yang tak pernah dihargai. Di suatu sore yang tenang, setelah jam kerja usai, Haji Umar duduk di meja CS dan memandang keluar jendela kantor yang tinggi itu. Ia berpikir dalam-dalam, merenung tentang bagaimana cara memperbaiki keadaan ini. Bagaimana caranya untuk membuat perubahan tanpa menimbulkan kegaduhan? Haji Umar tahu jawabannya. Dia harus membuat sebuah perubahan besar. Namun kali ini, perubahan itu harus dimulai dari bawah. Hari-hari berlalu dengan Haji Umar yang semakin nyaman dengan penyamarannya. Ia mulai berkenalan dengan banyak teman baru di lantai customer service. Salah satu teman yang ia kenal adalah Budi, seorang pemuda yang sudah bekerja di perusahaan selama 5 tahun. Budi adalah tipe orang yang pendiam, selalu melakukan pekerjaannya dengan tekun, namun selalu tampak murung. Suatu hari, Haji Umar mulai berbicara dengan Budi tentang pekerjaannya, dan Budi menceritakan banyak hal. "Pak, saya sudah capek," ujar Budi dengan nada lesu. "Setiap hari saya datang ke sini, melayani pelanggan yang seringnya tidak tahu berterima kasih. Belum lagi bos-bos yang menekan kami tanpa memberi perhatian. Kami hanya dianggap alat yang bisa diganti kapan saja." Haji Umar mendengarkan dengan seksama. Ia melihat bagaimana Budi dan teman-temannya di CS merasa terperangkap dalam rutinitas tanpa henti yang menyesakan. "Kamu tahu, Budi," kata Haji Umar sambil tersenyum tipis. "Terkadang, untuk bisa membuat kebingungannya, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata Haji Umar yang membuatnya berpikir." Hari berikutnya, saat Haji Umar sedang bekerja, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang pelanggan yang tampak sangat marah. Seorang pria parubaya, dengan wajah memerah dan suara keras, datang menghadap meja CS, mengeluh tentang layanan yang buruk dan meminta untuk berbicara dengan manajer. Budi, yang sedang bertugas, mencoba menenangkan pelanggan tersebut. Namun pria itu terus berteriak dan melontarkan kata-kata kasar. Saat Haji Umar melihat adegan tersebut, ia bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Haji Umar tahu bahwa para karyawan di CS ini hanya sedang menjalankan pekerjaan mereka, tetapi pelanggan ini memperlakukan mereka seolah-olah mereka tak lebih dari mesin tanpa perasaan. Haji Umar memutuskan untuk turun tangan. Ia berdiri dari kursinya dan mendekati pelanggan itu dengan penuh ketenangan. "Tuan," katanya dengan suara lembut, "saya mengerti betapa frustrasinya Anda. Kami akan segera menyelesaikan masalah ini. Namun, mari kita berbicara dengan cara yang lebih baik. Karena di balik meja ini, ada orang-orang yang bekerja keras untuk memastikan Anda mendapat layanan terbaik." Pria itu terdiam sejenak. Sepertinya terkejut dengan sikap Haji Umar yang tenang. Setelah beberapa saat, ia pun mulai meredakan amarahnya dan akhirnya setuju untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik. Setelah pelanggan pergi, Budi menatap Haji Umar dengan rasa takjub. "Pak, Anda luar biasa. Anda bisa menenangkan orang itu hanya dengan kata-kata." Haji Umar hanya tersenyum. "Terkadang, Budi, yang kita butuhkan bukanlah solusi instan, tetapi hanya sedikit empati. Mungkin ini yang mereka semua butuhkan, bukan hanya pelanggan, tapi juga para pekerja di sini." Hari-hari setelah kejadian itu, perubahan mulai terasa di antara tim customer service. Budi, yang sebelumnya sangat pendiam, kini mulai lebih terbuka. Dia mulai berbicara dengan kolega-koleganya, berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih positif. Haji Umar merasa senang melihat perkembangan ini. Ia tahu, meskipun itu hanya langkah kecil, ini adalah awal dari perubahan besar yang sedang ia upayakan. Satu persatu, para karyawan CS mulai merasakan dampak dari pendekatan yang lebih manusiawi. Mereka tidak lagi merasa hanya sebagai alat untuk menyelesaikan keluhan pelanggan, tetapi sebagai bagian dari tim yang dihargai. Haji Umar sering memberikan kata-kata penyemangat di antara waktu istirahat, berbicara dengan penuh pengertian,
dan membantu mereka memahami bahwa pekerjaan mereka sangat penting bagi perusahaan. Namun, Haji Umar tahu ini belum cukup. Ia perlu lebih dari sekadar memberi semangat. Ia harus melangkah lebih jauh lagi, menggoyang sistem yang sudah lama tertanam, dan menuntut perubahan yang lebih radikal. Di saat yang bersamaan, Haji Umar tidak hanya menyaksikan bagaimana tim customer service berkembang, tetapi juga mulai mengamati kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh para atasan di perusahaan. Ia mulai memperhatikan bahwa banyak dari mereka yang lebih mementingkan target keuntungan dibandingkan kesejahteraan karyawan. Bahkan, ada beberapa manajer yang memanipulasi data demi memenuhi target tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap para pekerja. Suatu malam, Haji Umar memutuskan untuk menyusup ke ruang rapat eksekutif. Ia tahu ini adalah langkah berisiko, tetapi ia harus tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh para petinggi perusahaan. Dengan penampilan yang tetap sederhana, ia memasuki ruangan itu tanpa ada yang menyadari. Ia duduk di sudut ruangan, mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh manajer dan eksekutif lainnya. Di sana, ia mendengar pembicaraan tentang bagaimana cara meningkatkan profit perusahaan tanpa memedulikan kesejahteraan para pekerja. Beberapa dari mereka bahkan berbicara tentang pemotongan gaji bagi karyawan yang dianggap kurang produktif. Haji Umar merasa hatinya teriris mendengar itu. Ia sadar, meskipun perusahaan ini besar dan sukses, ada kekosongan yang mengancam keberlanjutan masa depan mereka. Kekecewaan yang mendalam menggerakkan Haji Umar untuk bertindak. Ia tak bisa hanya diam dan membiarkan sistem yang rapuh ini terus berlangsung. Setelah beberapa hari berpikir panjang, Haji Umar tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus memperkenalkan sebuah sistem yang lebih manusiawi, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan setiap orang yang ada di dalam perusahaan. Namun, bagaimana caranya? Bagaimana cara ia mengubah pandangan para eksekutif yang terlalu terfokus pada angka dan target? Di sanalah Haji Umar mulai merencanakan langkah selanjutnya, langkah yang akan mengguncang perusahaan, dan memberikan kebebasan bagi setiap karyawan untuk merasa dihargai. Haji Umar mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan sangat hati-hati. Ia tidak bisa terburu-buru, karena ia tahu jika ada yang mengetahui siapa dirinya, seluruh rencananya akan berantakan. Dia harus terus bekerja dengan diam-diam di posisi customer service, memperhatikan lebih banyak lagi dinamika yang terjadi di lapangan. Setiap malam setelah bekerja, Haji Umar duduk di rumahnya, memikirkan langkah apa yang perlu diambil. Ia tahu bahwa ia harus mulai mencari cara untuk membangun kekuatan dari dalam. Semua yang ia lakukan sekarang adalah untuk mempersiapkan langkah besar yang akan datang. Langkah yang bisa mengubah tidak hanya cara perusahaan bekerja, tetapi juga cara mereka memandang karyawan di semua tingkatan. Namun, semakin lama ia berada di posisi ini, semakin ia merasa cemas. Bagaimana jika suatu hari ada seseorang yang mulai curiga padanya? Bagaimana jika para eksekutif menemukan bahwa dia adalah CEO yang selama ini mereka takuti? Kakek ini mulai merasa beban berat di hatinya, tetapi tekadnya tetap kuat. Ia harus melakukannya. Suatu sore, setelah selesai melayani beberapa pelanggan, Budi mendekati Haji Umar. Wajahnya tampak sedikit cemas, dan ia terlihat ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Pak," katanya pelan, "saya merasa ada sesuatu yang aneh akhir-akhir ini. Bos-bos di atas seperti semakin tidak peduli dengan kami. Beberapa kali saya mendengar mereka bicara tentang pemotongan gaji lagi. Kami sudah cukup tertekan. Pak, apa yang harus kami lakukan?" Haji Umar menatap Budi dengan tatapan lembut, mencoba memberikan ketenangan. "Budi, saya tahu perasaanmu. Kadang, di tempat yang seperti ini, kita merasa tak ada pilihan selain mengikuti arus. Tapi ingatlah satu hal, yang bisa mengubah semuanya bukanlah kata-kata kosong, tapi tindakan nyata. Jika kita semua bersatu, kita bisa membuat perbedaan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk membuat perubahan." Budi terdiam mendengarkan. Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya, meski ia belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang direncanakan oleh Haji Umar. Namun, satu hal yang pasti, kata-kata Haji Umar memberinya kekuatan untuk bertahan. Haji Umar mulai menyusun strategi untuk menciptakan sebuah aliansi di dalam perusahaan. Ia tahu bahwa jika perubahan yang ia inginkan harus terjadi, maka semua pihak yang terlibat harus merasa memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu, ia mulai berkenalan lebih dekat dengan lebih banyak karyawan di lantai bawah, baik itu di bagian CS, admin, hingga pekerja produksi yang selama ini jarang sekali diperhatikan oleh manajemen.
Dia menghabiskan waktu lebih lama berbicara dengan mereka, mendengarkan keluhan, dan memberi semangat agar mereka merasa dihargai. Perlahan, ia mulai membentuk ikatan yang kuat dengan mereka. Meskipun tak banyak yang tahu siapa dirinya yang sesungguhnya, mereka mulai merasa bahwa ada seseorang yang mengerti keadaan mereka dan siap untuk membela mereka. Suatu malam, saat tengah istirahat, Haji Umar duduk bersama beberapa karyawan dari berbagai divisi. Mereka berbicara tentang harapan mereka untuk perusahaan, tentang bagaimana mereka bisa bekerja lebih baik jika perusahaan memberi mereka lebih banyak perhatian. Haji Umar mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Suatu hari nanti, kita akan bisa merubah semua ini. Bersama-sama, kita bisa menciptakan perusahaan yang lebih baik untuk kita semua." Kata-kata Haji Umar membakar semangat mereka. Mereka mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan untuk keluar dari sistem yang menekan mereka selama ini. Hari-hari berikutnya berjalan semakin menegangkan. Haji Umar semakin sering berbicara dengan para karyawan di berbagai divisi. Setiap kali ia mengamati ketidakadilan atau ketegangan yang terjadi di antara manajemen dan pekerja, ia merasa lebih terdorong untuk bertindak. Namun, meskipun ia memiliki banyak informasi, Haji Umar tahu bahwa ia harus berhati-hati. Setiap langkah yang ia ambil bisa berisiko besar, karena jika penyamarannya terbongkar, maka perubahan yang ia impikan akan berakhir sebelum dimulai. Di sisi lain, perubahan kecil mulai tampak. Beberapa supervisor mulai menunjukkan sedikit perhatian lebih terhadap karyawan di bagian bawah, dan bahkan beberapa dari mereka mulai bertanya kepada Haji Umar tentang kondisi kerja para CS. Meskipun tindakan-tindakan ini masih sangat kecil, Haji Umar merasa bahwa ia telah mulai menanamkan benih-benih perubahan. Suatu hari, Haji Umar memutuskan untuk menghadiri rapat eksekutif perusahaan. Kali ini, ia tidak hanya mendengarkan dari jauh, tetapi ia juga memutuskan untuk memberikan masukan yang mungkin akan mengguncang beberapa kepala. Haji Umar mempersiapkan dirinya dengan hati-hati, menulis beberapa poin penting yang ingin disampaikan mengenai kesejahteraan karyawan dan pentingnya memperhatikan aspek manusiawi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Rapat dimulai, dan para eksekutif tampak sibuk membicarakan peningkatan target dan langkah-langkah untuk memperluas pasar. Namun, saat tiba giliran Haji Umar untuk berbicara, ia berdiri dengan tenang dan berkata, "Saya ingin membicarakan tentang karyawan kita, yang bekerja keras setiap hari tanpa penghargaan yang layak. Kita terlalu fokus pada angka-angka, tetapi kita lupa bahwa tanpa mereka, kita tidak akan mencapai keberhasilan ini." Beberapa eksekutif menatap Haji Umar dengan rasa terkejut. Sepertinya, ini adalah pertama kalinya ada yang berani berbicara tentang hal ini di ruang rapat tersebut. Haji Umar melanjutkan, "Kita harus membuat kebijakan yang lebih manusiawi, memberikan penghargaan, memperhatikan kesejahteraan, dan yang lebih penting, membuat mereka merasa dihargai bukan hanya sebagai pekerja, tapi juga sebagai manusia." Diam sejenak mengisi ruangan. Beberapa eksekutif tampak tidak senang dengan pernyataan tersebut, tetapi ada juga yang mulai berpikir lebih dalam. Setelah rapat selesai, Haji Umar merasa campur aduk. Beberapa eksekutif mendekatinya dengan wajah serius, sebagian tampak agak cemas. Mereka mulai menanyakan lebih lanjut tentang gagasan-gagasan yang ia sampaikan. Di sisi lain, beberapa eksekutif yang lain menunjukkan ekspresi tak senang, mungkin merasa terganggu dengan kenyataan bahwa selama ini mereka telah mengabaikan kesejahteraan karyawan. Namun, di luar ekspektasinya, ada satu orang yang ternyata mendukung gagasan Haji Umar, seorang manajer senior yang sudah lama bekerja di perusahaan. Ia mendekati Haji Umar dengan senyum tipis dan berkata, "Saya setuju dengan apa yang Anda katakan tadi. Mungkin sudah saatnya kita mulai berpikir berbeda tentang bagaimana cara mengelola perusahaan." Kakek itu hanya tersenyum bijak, meskipun hatinya masih penuh ketegangan. Ia tahu ini baru awal dari sebuah perubahan yang besar. Namun, perubahan ini tidak bisa hanya datang dari satu orang. Semua pihak harus bekerja bersama untuk mencapainya. 1 minggu setelah rapat itu, perubahan kecil mulai terasa. Beberapa kebijakan mulai disusun untuk memberi penghargaan lebih bagi para pekerja yang selama ini terabaikan. Manajer-manajer mulai lebih sering turun ke lapangan, berinteraksi dengan karyawan di berbagai divisi. Kakek Haji Umar merasa ada angin segar yang mulai berhembus di dalam perusahaan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Langkah besar masih harus diambil, dan ia harus terus bekerja dengan hati-hati agar perubahan ini tidak berhenti di tengah jalan. Setelah perubahan kecil mulai terasa, Haji Umar merasa bahwa waktunya untuk bergerak lebih jauh semakin dekat.
ia mulai merancang langkah yang lebih radikal, sebuah kebijakan yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Haji Umar tahu bahwa perubahan besar tidak bisa datang dengan perlahan. Ia harus menunjukkan dengan jelas bahwa nilai-nilai manusiawi dan perhatian terhadap karyawan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu, sejumlah eksekutif yang masih terjebak dalam cara lama. Mereka lebih peduli dengan angka dan target, daripada kesejahteraan karyawan yang selama ini telah berjuang keras untuk perusahaan. Haji Umar tahu, jika ia mengusulkan kebijakan yang lebih berpihak pada karyawan, ia mungkin akan menghadapi penentangan hebat. Tetapi Haji Umar tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat. Jika perusahaan ingin bertahan lebih lama, mereka harus berubah. Beberapa hari setelah rapat yang cukup menggugah, Haji Umar mulai merancang presentasi yang akan dia bawa ke rapat eksekutif berikutnya. Ia tahu bahwa jika kebijakan ini diterima, maka perusahaan akan berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Namun jika ditolak, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Pada pagi hari rapat, Haji Umar merasakan ketegangan di dalam dirinya. Meskipun sudah berusia tua, hatinya tetap berdebar seperti anak muda yang menghadapi ujian besar. Ia tahu betul bahwa hasil rapat ini akan menentukan nasib perubahan yang ia impikan. Saat rapat dimulai, Haji Umar dengan tenang memperkenalkan gagasan-gagasannya. "Rekan-rekan," katanya dengan suara yang penuh ketegasan, "saya mengajukan kebijakan baru yang akan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, bukan hanya target-target semata. Kami akan memberikan tunjangan lebih, fasilitas yang lebih baik, dan yang terpenting, sistem yang lebih adil bagi semua pekerja." Sebagian besar eksekutif tampak terkejut. Beberapa dari mereka terdiam, sementara yang lain mulai berbicara dengan nada tak percaya. "Tapi, Haji Umar," kata seorang manajer senior, "kita harus fokus pada efisiensi dan profit. Bagaimana kebijakan ini bisa menguntungkan perusahaan?" Dengan sabar, Haji Umar menjawab, "Justru dengan merawat karyawan kita akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dalam jangka panjang. Mereka adalah aset terpenting kita. Tanpa mereka, perusahaan ini tidak akan bisa berkembang." Beberapa eksekutif tampak berpikir sejenak, tetapi ada juga yang langsung menanggapi dengan skeptis. Mereka merasa bahwa Haji Umar sudah terlalu tua dan terjebak dalam idealisme yang tidak realistis. Namun, Haji Umar tidak menyerah. Ia terus mengajukan bukti dan data yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang memperhatikan karyawan mereka justru berhasil meraih keberhasilan jangka panjang. Rapat berlanjut dengan perdebatan yang semakin sengit. Sebagian besar eksekutif masih belum sepenuhnya setuju dengan gagasan Haji Umar. Namun, satu hal yang jelas, pandangan mereka mulai berubah. Beberapa di antara mereka mulai mempertimbangkan sisi kemanusiaan yang selama ini terlupakan. Mereka menyadari bahwa perubahan yang ditawarkan oleh Haji Umar mungkin bisa menjadi kunci bagi masa depan yang lebih baik, meskipun mereka khawatir tentang dampak jangka pendek terhadap profit. Haji Umar tidak gentar. Ia tahu bahwa ini adalah saat-saat kritis, dan ia tidak bisa mundur. "Saya meminta Anda untuk memberi kesempatan pada kebijakan ini," katanya dengan suara tegas. "Jika dalam setahun kita tidak melihat hasil yang positif, saya akan siap bertanggung jawab penuh. Namun jika kita berhasil, ini akan menjadi kebijakan yang akan mengubah cara kita memandang karyawan." Setelah rapat panjang dan penuh ketegangan itu, keputusan akhirnya diambil. Perusahaan akan mencoba kebijakan tersebut dalam uji coba selama 1 tahun. Keputusan itu akhirnya tercapai. Meski tak semua eksekutif setuju, sebagian besar akhirnya menyetujui kebijakan baru yang diajukan oleh Haji Umar. Setelah pengumuman tersebut disampaikan, para karyawan mulai merasa ada angin segar. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang sebenarnya berada di balik kebijakan itu, mereka mulai merasakan adanya perubahan. Pekerja di bagian customer service, tempat Haji Umar bekerja, merasa ada sedikit lebih banyak penghargaan. Supervisor dan manajer mulai lebih sering berinteraksi dengan mereka, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan lebih banyak dukungan. Ada pelatihan-pelatihan baru yang diberikan kepada para karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka, serta fasilitas yang lebih baik. Namun, Haji Umar tahu bahwa ini baru permulaan. Dia harus terus memantau implementasi kebijakan ini dan memastikan bahwa perubahan itu benar-benar terjadi di lapangan. Bulan-bulan pertama implementasi kebijakan baru berjalan dengan tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dari eksekutif yang masih berpegang pada cara lama. Namun, perlahan-lahan, hasil positif mulai terlihat.
Karyawan yang sebelumnya tampak letih dan kurang motivasi, kini mulai menunjukkan semangat baru. Mereka merasa lebih dihargai, dan hasil kerjanya pun semakin terlihat. Para supervisor yang sebelumnya sering menekan karyawan, mulai belajar untuk lebih mendengarkan dan memberi penghargaan. Beberapa bahkan mulai berubah sikap, menjadi lebih peduli terhadap kesejahteraan tim mereka. Haji Umar merasa senang melihat perubahan ini, meskipun ia tahu bahwa tantangan terbesar masih ada di depan. Namun, di balik semua ini, ada satu hal yang tetap menjadi teka-teki besar bagi Haji Umar. Apakah para eksekutif yang menentang kebijakan ini akan menerima perubahan yang sudah terjadi, ataukah mereka akan mencoba menggagalkan usaha-usaha ini? Suatu hari, saat sedang bertugas di customer service, Haji Umar mendapati sebuah kejadian yang tak terduga. Seorang karyawan yang cukup senior, yang selama ini sering menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan baru, mendekatinya dengan wajah serius. "Pak," katanya dengan suara rendah, "saya tahu siapa Anda. Saya tahu bahwa Anda sebenarnya adalah Haji Umar, CEO perusahaan ini." Haji Umar terkejut, tetapi ia tetap menjaga ketenangannya. "Kenapa kamu bisa tahu?" tanyanya dengan tenang. Karyawan itu tersenyum tipis. "Saya sudah lama bekerja di sini, Pak. Tidak ada yang bisa menyembunyikan diri dari saya. Saya sudah melihat bagaimana Anda berbicara dan bertindak. Saya juga tahu bahwa hanya seseorang dengan pandangan jauh ke depan seperti Anda yang bisa memikirkan perubahan sebesar ini." Haji Umar hanya tersenyum bijak. "Kamu benar. Saya memang Haji Umar. Tapi saya juga ingin kamu tahu, semua ini bukan tentang saya. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita bisa membuat perusahaan ini menjadi tempat yang lebih baik bagi kita semua." Karyawan itu terdiam, lalu mengangguk dengan penuh pemahaman. "Terima kasih, Pak. Anda sudah mengubah hidup kami." Haji Umar tahu bahwa pengungkapan identitas ini tidak akan tanpa konsekuensi. Namun, apa yang ia temui setelah itu adalah kenyataan yang mengejutkan. Banyak karyawan yang mulai merasa terinspirasi oleh keberanian Haji Umar untuk menyamar dan turun langsung ke lapangan. Mereka merasa lebih dihargai, dan rasa kebersamaan di antara karyawan semakin tumbuh. Namun, ada juga yang merasa terancam. Beberapa eksekutif yang masih skeptis terhadap kebijakan ini mulai merasa bahwa Haji Umar sedang menggeser kekuasaan mereka. Mereka mulai merencanakan untuk menggagalkan kebijakan yang telah diterapkan, meskipun para karyawan semakin mendukungnya. Setelah identitasnya terungkap, Haji Umar tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati. Beberapa eksekutif mulai bersikap lebih waspada, dan Haji Umar harus mulai merencanakan langkah berikutnya dengan lebih cermat. Ia tahu bahwa meskipun kebijakan yang ia terapkan sudah mulai berjalan dengan baik, perjuangannya belum berakhir. Kini, ia harus berhadapan dengan ancaman dari dalam perusahaan, dari orang-orang yang merasa terancam oleh perubahan yang ia bawa. Setelah identitasnya terbongkar, Haji Umar merasa atmosfer di dalam perusahaan berubah. Sebagian besar karyawan yang sebelumnya tidak tahu siapa dirinya kini merasa lebih dihargai, sementara sebagian eksekutif mulai menganggapnya sebagai ancaman besar. Mereka melihat perubahan yang dibawa Haji Umar sebagai sesuatu yang bisa mengguncang fondasi kekuasaan mereka. Pada suatu sore yang tenang, saat rapat dengan para eksekutif sedang berlangsung, suasana menjadi tegang. Beberapa manajer senior mulai mempertanyakan kebijakan-kebijakan baru yang Haji Umar buat. Mereka mulai menuding bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan karyawan dan akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. "Saya rasa, Pak Haji, kita harus berpikir kembali tentang semua kebijakan yang baru diterapkan," kata salah seorang eksekutif dengan nada sinis. "Kami sudah lama berada di sini, dan kami tahu bagaimana cara mengelola perusahaan ini. Tidak semua perubahan yang tampaknya baik bagi karyawan bisa diterima begitu saja." Haji Umar tidak terkejut dengan serangan tersebut, tetapi ia tahu bahwa inilah saat yang paling menentukan. "Saya paham kekhawatiran kalian," jawabnya dengan suara tenang. "Namun, saya tidak membuat kebijakan ini untuk merugikan perusahaan. Saya membuatnya untuk memastikan bahwa perusahaan ini tumbuh dengan cara yang lebih berkelanjutan, dengan memperhatikan semua aspek, termasuk kesejahteraan karyawan." Diskusi semakin panas. Para eksekutif yang menentang mulai mengkritik Haji Umar secara terbuka, merasa bahwa mereka perlu mengambil kembali kontrol atas perusahaan yang mereka anggap telah lama mereka kelola dengan cara yang benar. Mereka merasa bahwa Haji Umar, meskipun CEO, kini mulai masuk ke wilayah mereka dengan membawa perubahan yang mereka anggap terlalu radikal. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa eksekutif yang mendukung kebijakan baru tersebut.
Mereka mulai merasakan dampak positif dari perubahan yang sudah mulai terlihat. Meskipun ketegangan memuncak, Haji Umar tetap sabar. Ia tahu, dengan perlahan, ia akan bisa menunjukkan bahwa pendekatannya adalah yang terbaik untuk jangka panjang. Setelah rapat yang penuh ketegangan itu, Haji Umar semakin merasa bahwa ujian terbesar dalam perjalanannya akan segera tiba. Beberapa eksekutif yang menentang kebijakan mulai memikirkan cara untuk menggagalkan upaya-upaya yang ia lakukan. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang bisa menghentikan kebijakan yang telah memberikan kebebasan lebih kepada para karyawan. Namun, Haji Umar tak pernah mundur. Ia tahu bahwa perubahan besar seringkali harus melalui proses yang sulit. Beberapa hari kemudian, Haji Umar mengundang seluruh karyawan untuk sebuah pertemuan besar. Ia ingin memberikan semangat dan memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar. Saat pertemuan itu dimulai, Haji Umar berdiri di depan para karyawan, yang kini sudah mulai merasa lebih terhubung satu sama lain. "Saya tahu kita semua telah melalui banyak tantangan," kata Haji Umar dengan penuh keyakinan. "Namun, saya percaya bahwa kita bisa lebih kuat jika kita terus bersama, saling mendukung, dan terus bekerja keras. Saya tidak akan mundur dari kebijakan ini. Kita akan menghadapinya bersama-sama." Kata-katanya menggugah semangat para karyawan. Mereka mulai merasa bahwa mereka benar-benar memiliki suara dan tempat di perusahaan ini. Kehadiran Haji Umar di tengah-tengah mereka memberikan kekuatan baru. Namun, Haji Umar tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati. Ketegangan semakin meningkat, dan ia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, bahwa beberapa dari eksekutif tersebut mungkin akan melakukan apa saja untuk mengembalikan kontrol penuh ke tangan mereka. Hari-hari semakin berat bagi Haji Umar. Di tengah persaingan internal yang semakin tajam, ia merasa bahwa waktu untuk bertindak semakin sempit. Beberapa manajer yang masih menentang kebijakan-kebijakan baru mulai melakukan sabotase halus, seperti memberikan laporan palsu atau memperlambat implementasi kebijakan yang sudah disepakati. Namun, dengan dukungan para karyawan yang semakin solid, Haji Umar tahu bahwa ia tak bisa mundur. Ia mengumpulkan sekumpulan karyawan yang paling berdedikasi untuk membantunya mengatasi hambatan yang muncul. Mereka mulai bekerja lebih keras, membangun bukti konkret bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif pada produktivitas dan moral perusahaan. Satu persatu, eksekutif yang menentang kebijakan mulai melihat hasil yang nyata. Karyawan menjadi lebih produktif, lebih terlibat, dan lebih bahagia. Bahkan beberapa dari mereka yang semula skeptis terhadap perubahan itu mulai merasakan dampak positifnya. Keuntungan perusahaan memang sedikit melambat di awal, tetapi dalam jangka panjang, mereka mulai melihat potensi yang lebih besar dari para karyawan yang lebih puas dan lebih setia. Di akhirnya, Haji Umar menghadapi momen yang sangat menentukan. Pada rapat besar akhir tahun, saat seluruh eksekutif berkumpul, ia kembali mengajukan laporan yang menunjukkan bukti keberhasilan kebijakan baru yang sudah diterapkan. Dengan keberanian dan keyakinan penuh, ia berkata, "Saya tahu bahwa beberapa dari kita memiliki pandangan yang berbeda, tetapi mari kita lihat hasilnya. Karyawan kita lebih bahagia, produktivitas meningkat, dan perusahaan kita mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Saya yakin kita telah mengambil langkah yang benar." Meskipun beberapa eksekutif masih merasa cemas, mereka tak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Kebijakan Haji Umar mulai diterima, dan perlahan-lahan perusahaan pun mulai berubah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Haji Umar berhasil mengubah perusahaan yang dulu hanya fokus pada angka menjadi sebuah perusahaan yang memperhatikan karyawan, kesejahteraan mereka, dan nilai-nilai kemanusiaan. Perjalanan panjang ini mengajarkan bahwa perubahan besar memang tidak mudah, tetapi dengan tekad dan keberanian, siapapun bisa membawa angin segar bagi masa depan yang lebih baik.